Beralih ke informasi lain, pemirsa, sapi Bali merupakan sapi lokal Indonesia yang dilestarikan. Salah satu aset negara ini sangat berpotensi untuk menjadikan Indonesia lebih sejahtera. Namun terjadinya penurunan genetik sapi Bali yang disebabkan perkawinan sedara atau inbreeding dan selektif negatif, seperti tingginya pemotongan betina produktif dan penggunaan penjantan yang tidak memenuhi kriteria layak bibit, membuat kualitas ternak sapi menurun. Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah telah membuat terobosan untuk meningkatkan kualitas ternak sapi Bali dengan pemurnian genetik melalui program pembibitan yang terintegrasi di pedesaan atau yang disebut kampung ternak. Dengan adanya kampung ternak ini diharapkan dapat terwujudkan Lampung Tengah sebagai lumbung ternak nasional. Program Kampung Ternak ini dijadikan Andi Antoni sebagai judul proposal proyek perubahan Diklat Kepemimpinan 4 Angkatan 21 tahun 2019 di lingkungan Pemkab Lampung Tengah yang diselenggarakan di Bandiklat Kota Gajah. Menurutnya, kualitas ternak sapi Bali membuat jenis sapi lokal Indonesia ini tak banyak dilirik oleh masyarakat maupun peternak sapi di tanah air. Meskipun sapi Bali ini memiliki potensi yang luar biasa, para peternak lebih memilih memelihara sapi dari negara lain, seperti sapi jenis Liomusin, Simmental, atau jenis sapi bule lainnya. Untuk itu, agar aset negara ini tidak ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri, Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah membuat terobosan untuk melestarikan sapi lokal Indonesia dengan meningkatkan kualitas ternak sapi Bali dengan pemurnian genetik melalui program pembibitan yang terintegrasi di pedesaan atau yang disebut kampung ternak. Program Kampung Ternak ini diambil Andi Antoni sebagai judul proposal proyek perubahan dalam Diklat PIM 4 di Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019 ini. Dengan judul peningkatan kualitas ternak sapi Bali dengan pemurnian genetik melalui program pembibitan yang terintegrasi di pedesaan atau kampung ternak guna mewujudkan Kabupaten Lampung Tengah sebagai lumbung ternak nasional pada proyek proposal perubahan miliknya. Peserta Diklat Kepemimpinan 4 Angkatan 21 tahun 2019 di lingkungan Pemkab Lampung Tengah ini, Andi Antoni mengatakan Kabupaten Lampung Tengah sudah memiliki 2 titik kampung ternak, yakni Kampung Donoarum, Kecamatan Seputih Agung, dan Kampung Sanggabuana, Kecamatan Seputih Banyak. Untuk pembibitan sapi Bali berada di Kampung Sanggabuana, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah. Menurut Andi, populasi sapi Bali di Kabupaten Lampung Tengah sangat melimpah, terutama di Kampung Sanggabuana, Kecamatan Seputih Banyak. Untuk itu, pihaknya memilih Kampung Sanggabuana sebagai titik kampung ternak. Selain itu, Lampung Tengah telah menyumbang 60% populasi ternak di Provinsi Lampung. Dengan adanya kampung ternak ini diharapkan dapat terwujudkan Lampung Tengah sebagai lumbung ternak nasional. Ketua DPW Ikatan Inseminator Indonesia atau IKINDO Provinsi Lampung menjelaskan tujuannya dibentuknya kampung ternak ini yakni tersedianya indukan dan pejantan sapi Bali unggul, tersedianya straw atau teknologi inseminasi buatan sapi Bali berkualitas, tersedianya kebun hijauan pakan ternak unggul, dan terlaksananya recording ternak, serta terwujudnya pusat pembibitan sapi Bali yang terintegrasi di pedesaan. Ketua DPC Paveti Lampung Tengah ini menegaskan bahwa program pembibitan harus tetap dilakukan untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas ternak sapi Bali. Selain itu, tata cara pemeliharaan dan penyediaan pakan yang berkualitas sangat menentukan dalam proses pemuliaan atau pemurnian genetik sapi Bali. Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah, Taruna Bivi Kaprawi menjelaskan bahwa program kampung ternak ini merupakan suatu langkah untuk mendukung program pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang menginginkan Kabupaten Lampung Tengah sebagai lumbung ternak di Provinsi Lampung, bahkan nasional. Untuk mewujudkan program tersebut, sebagai upaya telah dilakukan seperti melakukan peningkatan kualitas bibit, peningkatan pemeliharaan, pembiakan, dan lainnya, sehingga para peternak bisa lebih mengetahui potensi-potensi yang ada pada sapi Bali. Agar program kampung ternak ini dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya komitmen yang kuat dan berkelanjutan.
Sekretaris Dinas Peternakan dan Perkebunan Lampung Tengah, Nur Rohmat, mengatakan bahwa pada program Kampung Ternak ini pemerintah harus bisa menganggarkan secara khusus. Jadi setelah launching Kampung Ternak, maka seluruh bidang di Dinas Peternakan dan Perkebunan Lampung Tengah harus lebih fokus pada Kampung Ternak, baik pembinaan, pengawasan, maupun di bidang anggaran. Kampung Tengah sudah mempunyai 2 kali atau launching Kampung Ternak di 2 lokasi, yaitu di Kecamatan Sepetiagung, yaitu di Kampung Dono Arum, dan kedua untuk pemurnian sapi Bali yaitu di Kecamatan Seputi, banyak di Desa Sanggar Buana. Di sini sapi Bali, karena kenapa kita punya niatan pemurnian sapi Bali. Sapi Bali adalah sapi-sapi lokal Indonesia yang perlu dilestarikan. Alhamdulillah Lampung Tengah mempunyai populasi sangat fantastis, atau kurang lebih 60% populasi ternak di Provinsi Lampung berada di Lampung Tengah. Untuk mendukung Kabupaten Lampung Tengah sebagai lumbung ternak di Provinsi Lampung maupun di tingkat nasional, maka itu kita untuk mendukung itu unggulan kita Kampung Ternak. Sudah banyak yang kita lakukan. Pertama, kita meningkatkan kualitas bibitnya dulu. Jadi untuk tahun 2019 setelah launching kita di Sanggar Buana, ini seluruh bidang ini ada 4 bidang dan satu sekretariat ini harus mengarahkan kegiatannya ke sana semua. Jadi ini sudah mulai disusun untuk APBD perubahan harus mengarah ke Kampung Ternak untuk memfasilitasi semuanya, baik sarana maupun prasarana. Dengan adanya Kampung Ternak ini, kami ingin mengkomunikasikan kepada masyarakat bagaimana beternak yang baik, bagaimana hasil peternakan itu bisa kita pasarkan, bagaimana peternak itu bisa penghasilannya bisa meningkat melalui ternak sapi, terutama sapi Bali. Ya, jadi di sini sementara ini kan biasanya masyarakat itu pelihara sapi itu hanya sebagai simpanan. Jadi kita akan mengkomunikasikan kepada peternak bagaimana caranya supaya mereka beternak dan ternak itu menjadi sumber utama penghasilan mereka. Kita meminta komitmen dari 7 feedlotter itu, 7 feedlotter itu dari program pembinaan. Artinya mereka punya inovasi, punya teknologi, mohon dibantu Kampung Ternak ini berbasis pakan. Yang paling penting adalah pakannya itu. Ketika Kampung Sanggar Buana itu dimotivasi selaku Kampung Ternak, kami tentu mengucapkan banyak terima kasih. Ya tentunya dengan jadi Kampung Ternak ini sangat imbasnya luar biasa. Di satu sisi kita sangat diperhatikan oleh dinas-dinas terkait, di satu sisi respon masyarakat itu memang sedikit banyak ada kemajuan. Ya selama ini pembinaannya sangat menyentuh sekali. Jadi di satu sisi masyarakat peternak itu sangat dibantu sekali kaitan pemahamannya. Kendati pun secara SDM itu memang belum memadai, tapi kan dengan pembinaan itu ya sangat menambah inilah artinya wawasan. Kedepan diharapkan masyarakat lebih paham bagaimana menghasilkan uang dengan beternak sapi Bali yang baik dan benar, sehingga tidak ada lagi kasus masyarakat menjual sapi yang sedang sakit. Namun bagaimana masyarakat bisa menangani sapi yang sakit tersebut, sebab harga sapi sakit dan sehat sangat berbeda. Sementara itu, anggota Dewan Riset Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Syahrio Tantalo, mengatakan bahwa Kampung Ternak Terpadu ini merupakan suatu model pengembangan kampung ternak berbasis sumber daya potensial lokal secara terpadu dan berbagai jenis ternak melalui introduksi inovasi teknologi sebagai langkah pendukung sumber pendapatan bagi peternak yang terintegrasi dengan sektor pertanian lainnya dan adanya keterpaduan program dari beberapa dinas, badan, perusahaan terkait di Lampung Tengah. Stakeholder terkait yang sangat berpengaruh dalam pengembangan kampung ternak terpadu ini adalah Sirkum ABCG atau Academic, Business, Community, dan Government. Syahrio Tantalo menambahkan pihaknya meminta komitmen dari perusahaan penggemukan sapi yang ada di Lampung Tengah untuk turut serta membantu pemerintah dalam pembinaan kepada para peternak sehingga program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan sukses. Adanya kampung ternak di Sanggar Buana ini memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut disampaikan Kepala Kampung Sanggar Buana, Iwayan Padu.
Menurutnya, sejak adanya kampung ternak di kampungnya, masyarakat lebih mengetahui bagaimana cara merawat ternak yang benar, sehingga pengetahuan masyarakat tentang peternakan semakin meningkat karena adanya pembinaan dari dinas terkait. Tika Sudarlis, Lampung Tengah, melaporkan.